الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi dalam channel Matematika 3 2019 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abridal Anjung dan rekan saya Elis Citra Purnama Purba. Kami mahasiswa Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan menjelaskan tentang model antrian dari mata kuliah Teori Antrian dengan dosen pengampu Ibu Suryana Ramadhani, MSI. Baiklah, saya sendiri selaku moderator dan pemateri kedua, dan rekan saya Elis sebagai pemateri pertama. Baik, kepada Elis dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan memulai presentasi yang dimana pemateri pertama dari materi hari ini. Pertama itu pengertian antrian. Menurut Ciagian 1987, antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan fasilitas layanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Antrian timbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layanan. Lanjut. Kita masuk ke klasifikasi menurut Hiller dan Lieberman. Yang pertama, klasifikasi mengenai sistem pelayanan komersial merupakan aplikasi yang sangat luas dari model-model antrian seperti restoran, toko-toko, salon, dan supermarket. Yang kedua itu klasifikasi sistem pelayanan bisnis industri yang mencakup lini produksi sistem informasi komputer. Yang ketiga itu klasifikasi sistem pelayanan transportasi. Yang keempat itu sistem pelayanan sosial merupakan sistem-sistem pelayanan yang dikelola oleh kantor-kantor dan jawatan-jawatan lokal maupun nasional seperti di kantor registrasi SIM, STNK, kantor pos, dan lain-lain. Lanjut. Yang kedua itu struktur dasar model antrian. Ada 4 struktur dasar berdasarkan fasilitas pelayanan. Yang pertama itu single channel single pens, single channel multi pens, multiple channel single pens, multiple channel multiple pens. Lanjut. Oke, kita masuk ke nomor 1 yaitu single channel single pens. Di mana single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single pens berarti hanya ada satu pelayanan. Yang kedua, single channel multi pens. Istilah multi pens menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan atau secara berurutan. Sebagai contoh, pencucian mobil. Lanjut. Yang ketiga itu kita masuk ke multi-channel single pens. Sistem multi-channel single pens ini terjadi kapan saja dan di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan
yang dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh model ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Yang keempat itu adalah multi-channel multipense. Sistem multi-channel multipense contohnya seperti registrasi para mahasiswa di universitas, pelayanan kepada pasien di rumah sakit mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Lanjut. Yang ketiga itu kita masuk ke mekanisme pelayanan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan, yaitu yang pertama, terjadinya pelayanan. Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia untuk setiap saat. Misalnya dalam pertunjukan bioskop, loket penjualan karcis masuk hanya dibuka pada waktu tertentu antara satu pertunjukan dengan pertunjukan berikutnya. Sehingga pada saat loket ditutup, mekanisme pelayanan terhenti dan petugas pelayanan atau pelayan istirahat. Yang kedua itu kapasitas pelayanan. Kapasitas dari mekanisme pelayanan diukur berdasarkan jumlah langganan yang dapat dilayani yang secara bersama-sama. Kapasitas pelayanan tidak selalu sama untuk setiap saat. Ada yang tetap, tapi ada yang juga berubah-ubah. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan dapat memiliki satu atau lebih saluran. Fasilitas yang mempunyai satu saluran disebut saluran tunggal atau sistem pelayanan tunggal, dan fasilitas yang mempunyai lebih dari satu saluran disebut saluran ganda atau pelayanan ganda. Yang ketiga adalah lamanya pelayanan. Lamanya pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seseorang langganan atau satu satuan. Ini harus dinyatakan secara pasti. Oleh karena itu, waktu pelayanan boleh tetap dari waktu ke waktu untuk semua langganan atau boleh juga berupa variabel acak. Umumnya dan untuk keperluan analisis, waktu pelayanan dianggap sebagai variabel acak yang terpancar secara bebas dan sama serta tidak tergantung pada waktu pertibaan. Terima kasih, sampai sini penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Afrizal Tanjung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Elis yang telah menjelaskan tentang antrian, pengertiannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang model-model antrian. Pada pengelompokan model-model antrian yang berbeda-beda, akan digunakan suatu notasi yang disebut dengan notasi Kendall. Notasi ini sering dipergunakan untuk beberapa alasan. Di antaranya, notasi tersebut merupakan alat yang efisien untuk mengidentifikasi tidak hanya model-model antrian, tapi juga asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Format umum model ini yaitu A garing B garing C titik koma D garing E garing F, di mana A yaitu distribusi pertertiban atau kedatangan, arrival distribution yaitu jumlah pertibaan pertambahan waktu, B yaitu distribusi waktu pelayanan atau pemberangkatan yaitu selang waktu antara satuan-satuan yang dilayani atau berangkat. Yang C yaitu jumlah saluran pelayanan paralel dalam sistem, D disiplin pelayanan, E jumlah maksimum yang diperkenankan berada dalam sistem dalam pelayanan ditambah garis tunggu, F besarnya populasi masukan. Keterangan. Untuk huruf A dan B dapat digunakan kode-kode berikut sebagai pengganti. Yang pertama itu M, yaitu distribusi pertibaan passion dan distribusi pelayanan atau pemberangkatan eksponensial atau juga sama dengan distribusi waktu. Distribusi waktu antara pertibaan eksponensial dan distribusi satuan yang dilayani passion. Baru yang kedua yaitu D, antrian pertibaan atau waktu pelayanan tetap. Yang ketiga yaitu G, distribusi umum pemberangkatan atau waktu pelayanan. Yang kedua, untuk huruf C dipergunakan bilangan bulat positif yang menyatakan jumlah pelayanan paralel. Yang ketiga yaitu untuk huruf D dipakai kode-kode pengganti seperti FIFO atau FCFS, first in, first out, atau first come first
serpent. Baru yang kedua LIFO atau LCFS, last in first out atau last common first served. Yang ketiga SIRO atau service in random order. Yang ketiga G di general service discipline. Yang keempat, untuk huruf E dan F dipergunakan kode N untuk menyatakan jumlah terbatas atau lambda atau tak terhingga satuan-satuan dalam sistem antrian dan populasi masukan. Contoh, model M garing 1 titik koma FIFO garing tak hingga. Berarti bahwa model menyatakan pertibaan didistribusikan secara Poisson. Waktu pelayanan didistribusikan secara eksponensial. Pelayanan adalah satu atau seorang. Disiplin antrian adalah first in first out. Tidak berhingga. Jumlah langganan boleh masuk dalam sistem antrian dan ukuran atau besarnya populasi masuk adalah tak berhingga. Baru yang kedua yaitu model M garing 1 titik koma FIFO baru garing tak hingga. Karakteristiknya yang pertama yaitu identitas lalu lintas, disebut juga tingkat kegunaan fasilitas atau PRO, adalah hasil bagi antara laju pertibaan dan laju pelayanan. Makin besar harga PRO, makin panjang antrian dan sebaliknya. Dengan rumus PRO sama dengan lambda per new. Dengan keterangan lambda adalah TK rata-rata kedatangan per satuan waktu, unit atau waktu, new atau TK rata-rata pelayanan per satuan waktu, unit atau waktu. Yang kedua, periode sibuk. Jika mekanisme pelayanan sibuk dapat dikatakan sistem antrian sedang dalam periode sibuk. Peluang sistem antrian sedang dalam keadaan sibuk pada saat sembarang dinamakan peluang sibuk atau peluang menunggu pelanggan. Peluang periode sibuk dari sistem antrian dengan pelayanan tunggal sama dengan intensitas lalu lintas, yaitu PW atau sama dengan PRO sama dengan lambda per new. Dengan PW yaitu peluang pelanggan menunggu dalam sistem peluang, pelayanan dalam sistem sibuk. Tiga, distribusi peluang dari pelanggan dalam sistem. Jika PRO adalah peluang bahwa sistem antrian sibuk, maka 1 kurang PRO adalah sebaliknya. Artinya, peluang sistem antrian tidak mempunyai pelanggan. Dengan rumus PRO sama dengan 1 kurang PRO, di mana N sama dengan 0. Baru yang kedua, PRO N sama dengan PRO pangkat N kali PRO 0, di mana N tidak sama dengan 0. Maka PRO N sama dengan PRO pangkat N dalam kali 1 kurang PRO sama dengan lambda per new pangkat N kali 1 kurang lambda per new. Dengan keterangan N yaitu jumlah individu dalam sistem. P0 atau PRO 0 adalah peluang tidak ada individu dalam sistem. PRO N adalah peluang adanya N individu dalam sistem. Yang keempat yaitu jumlah rata-rata dalam sistem. Misal LS merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yang mencakup pelanggan yang menunggu dan yang sedang dilayani. Dengan rumus LS sama dengan lambda per new kurang lambda sama dengan PRO per 1 kurang PRO. Lanjut. Yang kelima yaitu jumlah rata-rata dalam antrian. Misalnya LQ merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian dengan rumus LQ sama dengan lambda pangkat 2 per new kali new kurang lambda sama dengan PRO pangkat 2 per 1 kurang PRO. Yang keenam, waktu rata-rata dalam sistem. Misalkan WS merupakan waktu rata-rata bahwa seorang pelanggan akan menghabiskan waktu dalam sistem. Dengan rumus WS sama dengan 1 per
nu kurang lambda. Yang ketujuh, waktu rata-rata dalam antrian. Misal, WQ merupakan waktu rata-rata yang diperlukan seorang pelanggan untuk menerima pelayanan. Dengan rumus WQ sama dengan lambda per nu kali nu kurang lambda. Contoh, sebuah minimarket mempunyai satu cash register dan satu orang petugas kasir untuk mengoperasikannya. Dalam transaksi pembayaran terhadap konsumen. Konsumen harus antrian dalam satu jalur di depan kasir untuk membayar belanjaannya. Tingkat rata-rata kedatangan konsumen 24 konsumen per jam dan sesuai dengan distribusi Pearson. Waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan tingkat rata-ratanya adalah 30 konsumen per jam. Karakteristik operasional dalam sistem antrian tersebut adalah yang pertama yaitu A. Probabilitas tidak ada konsumen dalam sistem. B. Rata-rata jumlah konsumen dalam antrian. C. Rata-rata jumlah konsumen dalam sistem. D. Rata-rata waktu dalam antrian. E. Rata-rata waktu dalam sistem. F. Tingkat kegunaan fasilitas cash register. Di sini kepada para pembaca atau pendengar di sini juga ada contoh lain. Mungkin kepada teman-teman dapat membacanya di PPT yang akan dikirim nanti agar lebih memahami model antrian ini. Lanjut. Model M garing S garing tak hingga. Model ini merupakan model antrian fasilitas pelayanan server atau ganda. Diasumsikan rata-rata tingkat kedatangan lebih kecil daripada tingkat pelayanan keseluruhan agregat atau penjumlahan segenap rata-rata tingkat pelayanan di tiap jalur. Yang ketiga yaitu syarat dan kondisi lain sama dengan model server tunggal. Lanjut. Syarat dan kondisi lain sama dengan model server tunggal. Probabilitas bahwa tidak ada konsumen dalam sistem atau semua server menganggur. Dengan rumus Pro 0 sama dengan 1 per sigma N sama dengan 0, S kurang 1, 1 per N per lambda, 1 per N faktorial kali lambda per nu pangkat N, tambah 1 per S faktorial kali lambda per nu pangkat 3 kali S nu per S nu kurang lambda. Probabilitas bahwa seorang konsumen memasuki sistem dan harus menunggu untuk dilayani, probabilitas semua server sibuk, yaitu PW sama dengan 1 per S faktorial kali lambda per nu pangkat S kali S kali nu S nu per S nu kurang lambda kali Pro 0. Baru yang ketiga yaitu rata-rata jumlah konsumen dalam sistem dan antrian masing-masing, yaitu dengan rumus LS sama dengan lambda nu kali lambda per nu pangkat S per S kurang 1 faktorial kali S nu kurang lambda pangkat 2 kali Pro 0 tambah lambda per nu. Baru dengan LQ sama dengan LS kurang lambda per nu. Baru selanjutnya itu rata-rata waktu dalam sistem dan rata-rata waktu antrian masing-masing, yaitu WS sama dengan LS per lambda dan WQ sama dengan WS kurang 1 per nu TK kegunaan fasilitas,
yaitu Pro sama dengan lambda per S per nu. Contoh, sebuah departemen store mempunyai bagian khusus yang menangani masalah dalam keluhan konsumen terhadap transaksi pembayaran melalui kartu kredit. Bagian ini mempunyai 3 petugas pelayanan dan konsumen yang datang harus menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan. Tempat duduk di ruang tunggu diatur hanya satu baris. Konsumen yang datang pertama dilayani lebih dulu. Berdasarkan pengamatan selama 6 bulan, menunjukkan rata-rata ada 10 konsumen yang datang tiap jam. Sesuai distribusi Poisson, dan rata-rata ada 4 konsumen per jam bisa dilayani oleh setiap petugas berdasarkan distribusi Poisson. Evaluasi karakteristik operasional dari sistem antrian tersebut. Jawabannya yaitu 1, probabilitas tidak ada konsumen dalam sistem. Baru yang kedua, rata-rata jumlah konsumen dalam antrian. Yang ketiga, rata-rata jumlah konsumen dalam sistem. Yang keempat, rata-rata waktu dalam antrian. Yang kelima, rata-rata waktu dalam sistem. Yang keenam, tingkat kegunaan fasilitas cash register. Nah, baiklah, demikianlah penjelasan dari kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Apabila teman-teman ada yang belum paham, dapat nanti dipertanyakan pada saat diskusi. Saya sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Abdul Tanjung selaku moderator, memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah pada saat presentasi kami ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.